Halo semuanya, kali ini kita akan bahas tentang bagaimana sih tips untuk mengadakan konferensi hybrid. Ya, ini berdasarkan refleksi dari Frontiers in Education atau FIE yang diadakan pada tahun 2021 oleh ISEE dan IEEE. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya adalah Oscar Kanalim. Saya dosen di Universitas Kristen Maranatha, Indonesia, dan juga kandidat doktor di University of Newcastle, Australia. Kebetulan saya punya satu paper di konferensi ini, jadi sekaligus saya adalah pemateri. Oke, pertama-tama kita lihat dulu apa sih Frontiers in Education. Jadi, seperti tadi yang saya bilang, ini adalah salah satu konferensi terbesar untuk engineering education. Umumnya, konferensi ini diadakan di Amerika Serikat atau USA. Proses reviewnya sendiri cukup komprehensif. Ada 3 level. Pertama adalah level abstrak. Setelah abstraknya diterima, maka masuk ke review full paper. Setelah itu, ada tahap review ketiga, yaitu review revisi dari full papernya. Nah, reviewer untuk tahap kedua dan ketiga ini biasanya sama. Jadi mereka mengecek apakah masukan mereka diterapkan atau tidak. Nah, FI ini adalah salah satu konferensi hybrid di tahun 2021 dengan lokasi konferensi fisiknya di Nebraska, USA. Nah, gimana sih mekanisme umum konferensinya? Pertama, pemateri dan peserta dapat hadir secara virtual dan fisik. Jelas dong, namanya juga konferensi hybrid. Nah, yang menarik di sini adalah biaya partisipasinya. Mereka pasang sama, baik untuk kehadiran virtual maupun untuk kehadiran fisik. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menekan kecenderungan pemateri dan peserta untuk hadir secara virtual. Karena kan biasanya lebih murah ya kalau untuk kehadiran virtual. Nah, cuman perlu diingat, aturan ini hanya berfungsi untuk konferensi-konferensi besar. Jadi kalau mungkin konferensinya tidak terlalu besar, sebaiknya jangan menggunakan aturan ini. Karena peserta dan pematerinya otomatis akan menurun drastis jumlahnya. Untuk kasus FII, biasanya pemateri itu tetap ingin presentasi papernya, walaupun dia hadir secara virtual. Kenapa? Karena satu, nama konferensinya cukup terkenal. Kedua, prosidinya terindeks Scopus dengan nama FII. Nah, di sini setiap pemateri itu wajib menyertakan video rekaman presentasi, termasuk pemateri yang hadir secara fisik. Kenapa pakai video? Ya tujuannya adalah untuk menangani masalah koneksi internet, gitu kan. Jadi jangan sampai nanti ketika lagi presentasi tiba-tiba terputus. Itu kan jadinya ribet. Video itu wajib diunggah sebelum konferensinya berlangsung. Dan setiap pemateri wajib membuat akun di sistem konferensi virtualnya. Karena ini adalah konferensi hybrid, maka waktunya itu didasarkan pada waktu lokasi fisiknya, yaitu di Nebraska, USA. Sekarang gimana sesi keynote-nya? Jadi sesi keynote ini sebenarnya dilakukan secara fisik. Tapi direkam secara live dan ditampilkan di sistem konferensi virtual. Nah, di sini peserta fisik bisa bertanya langsung, sedangkan kalau virtual itu bisa melalui fitur chatting. Kenapa mereka nggak langsung open mic aja? Ya kembali lagi, masalahnya adalah di koneksi internet. Mereka tidak mau ada masalah di sana. Nah, moderator itu nanti jadi punya tugas untuk memantau chattingnya. Jadi mereka akan lihat apakah ada pertanyaan dari peserta virtual atau tidak. Ini contoh tampilannya, ya. Jadi yang di tengah ini adalah kamera yang mengarah ke keynote-nya. Nah, bisa dilihat di sini bahwa kameranya cukup dekat ya dengan keynote-nya, supaya peserta virtual merasa lebih ter-engage gitu ya, lebih berinteraksi dengan keynote-nya. Jadi mungkin kalau nanti mengadakan konferensi hybrid, bentuknya juga bisa seperti ini. Jangan menampilkan peserta-peserta yang hadir secara fisik, karena ya peserta secara virtual tidak butuh untuk lihat itu. Nah, yang kedua,
yang menarik lagi adalah fitur chatting di sebelah kanan, ya. Jadi di sini kita bisa menanyakan pertanyaan atau mungkin melakukan diskusi. Nanti moderator itu akan membantu untuk menyampaikan ke keynote. Sekarang sesi presentasi papernya. Jadi yang saya rasa cukup menarik dan bisa diterapkan untuk konferensi hybrid di Indonesia adalah pertama, memisahkan pemateri virtual dengan pemateri yang hadir secara fisik. Kenapa? Jadi biasanya kalau ada pemateri yang hadir secara fisik, mereka akan otomatis berdiskusi dengan peserta yang hadir secara fisik. Dan kalau misalkan ada pemateri atau peserta yang hadir secara virtual, biasanya mereka akan merasa sedikit dikucilkan, karena interaksinya kan lebih susah. Mereka melalui fitur chatting atau mungkin fitur online. Jadi, pemisahan ini untuk supaya peserta dan pemateri virtual juga tidak merasa dikucilkan. Karena mereka juga kan nanti akan kumpul dengan peserta dan pemateri virtual lagi. Nah, sesi presentasi itu akan menggunakan file video yang diunggah sebelumnya. Khusus pemateri fisik, mereka dapat memilih untuk presentasi langsung kalau mereka mau. Nah, semua pemateri harus tetap hadir untuk menjawab pertanyaan diskusi. Sekarang kita masuk sesi presentasi paper untuk pemateri virtual. Jadi tadi yang saya bilang, di sini semua pemateri virtual itu dikumpulkan menjadi beberapa sesi khusus. Dan presentasinya mereka akan menggunakan video rekaman. Kenapa nggak langsung? Tentu saja untuk menangani masalah internet. Nah, ada waktu juga untuk diskusi, jadi nanti akan ditampilkan timer di layar, supaya peserta dan pemateri tahu berapa menit lagi yang tersisa untuk diskusi. Diskusinya pakai apa? Diskusinya pakai fitur chat. Peserta fisik, kalau misalkan mereka tertarik, mereka bisa hadir melalui sistem konferensi virtualnya. Nah, ini contoh tampilannya ya ketika ada sesi presentasi virtual ya. Jadi videonya dimainkan di sini di tengah, dan di sebelah kanan kita bisa ada tanya jawab kalau memang mau. Nah, ini contoh tampilan ketika lagi diskusi. Jadi ada timer untuk menyatakan bahwa diskusinya tinggal berapa menit lagi. Ini tampilan ketika saya lagi presentasi ya. Jadi tidak ada perbedaan ya antara pemateri maupun peserta dari sisi fitur di sistem konferensi virtualnya. Jadi mungkin ini akan memudahkan juga untuk organizer atau panitia. Nah, berikutnya bagaimana kalau sesi presentasi paper tapi untuk pemateri yang hadir secara fisik. Jadi pertama, mereka bisa menggunakan video rekaman kalau mau. Dan sama juga seperti sesi keynote, mereka akan direkam secara langsung dan ditampilkan di sistem konferensi online. Peserta fisik bisa bertanya langsung ya, langsung ke pematerinya. Sedangkan peserta virtual kalau ingin bertanya itu bisa menggunakan fitur chatting. Jadi sama, nanti moderator akan memantau chattingnya. Nah, ini contoh tampilannya ketika lagi sesi presentasi fisik ya. Jadi kalau dilihat di sini di tengah ada slide presentasinya, dan di sebelah kiri bawah itu ada tampilan si pematerinya. Jadi ada kamera yang dipasang di meja pemateri supaya kelihatan mukanya. Tujuannya apa? Tentu saja tujuannya supaya peserta yang hadir secara virtual bisa lebih ter-engage gitu. Dan di sebelah kanan ada fitur chat, jadi kita bisa bertanya jawab di sini dan melakukan diskusi. Si pembicara bisa langsung menjawab kalau mereka mau, tapi bisa juga dibantu oleh organizer atau panitia. Nah, kesimpulan, jadi mekanisme ini cukup baik dan mungkin bisa diterapkan kalau memang kita ingin mengadakan konferensi-konferensi hybrid ke depannya. Tapi mungkin ada beberapa peningkatan yang bisa dilakukan. Jadi pertama, mungkin bisa disediakan ruangan dengan layar di lokasi fisik untuk menampilkan presentasi dan diskusi virtual. Jadi kalau misalkan ada peserta yang hadir secara fisik, tapi dia ingin menikmati sesi presentasi virtual, mereka bisa ke ruangan tersebut,
mereka bisa nonton di layar yang besar, gitu ya, dan mereka bisa berinteraksi. Kedua, pemateri dan peserta virtual dapat diizinkan untuk mengaktifkan mic dan kamera pada sesi. Tapi tentu saja ini drawback-nya adalah terkait dengan koneksi internet. Jadi kita harus menyediakan waktu untuk menangani masalah-masalah internet. Ketiga, mungkin baik jika ada penambahan sesi koneksi peserta virtual dengan peserta fisik. Karena kalau dilihat di konferensi FAI sekarang ini, peserta fisik ya bergabung dengan peserta fisik lain, sedangkan peserta virtual bergabung dengan peserta virtual yang lain. Jadi cukup sulit untuk melakukan interaksi antar dua grup tersebut. Oke, sekian tentang tips untuk konferensi hybrid. Semoga membantu. Terima kasih.